kita mati bagi dosa-dosa kita. Dan kita bangkit kembali, kita hidup bagi Kristus. Dan kita mau deklarasikan kepada dunia ini bahwa we belong to Christ. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini, kita sampai pada pernyataan diri Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang melayani, dimulai dengan pembaptisannya di Sungai Yordan. Injil Markus sekalipun hanya mencatatnya dengan singkat, tapi Markus tetap memberi fokus bahwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis ini memberikan makna rohani yang kuat, sekaligus memberikan teladan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita juga perlu memahami, saudara, bahwa pembaptisan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah pembaptisan untuk orang-orang yang bertobat untuk dosa mereka. Artinya, pembaptisan itu sebagai tanda pertobatan mereka. Dalam pemahaman ini, kita tentu bertanya, kenapa Tuhan Yesus perlu dibaptis? Bukankah baptisan itu adalah tanda pertobatan? Bukankah Yesus juga tidak perlu bertobat? Karena Yesus adalah Tuhan. Tapi saudaraku, dia ini perlu dibaptis. Kenapa Yesus perlu dibaptis? Tentu saja Yesus dibaptis bukan untuk bertobat dari dosa yang diperbuatnya. Karena Yesus tidak berbuat dosa. Ya. Tapi baptisan ini merupakan statement peneguhan. Sebuah statement yang memulai pekerjaan pelayanannya sebagai hamba Tuhan di muka bumi ini. Dengan kata lain, Yesus dalam Injil Markus ini memulai pekerjaan pelayanannya dengan pembaptisan. Pembaptisan sebagai apa? Sebagai tanda bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan orang berdosa supaya dia dapat melayani orang berdosa dan dapat menebus mereka dari dosa mereka. Ini adalah sebuah statement yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa inilah proses identifikasi Yesus dengan manusia yang berdosa yang ingin diselamatkannya. Nah, tentu ini merupakan suatu langkah yang luar biasa dari Tuhan sendiri yang mau menjadi sama dengan manusia supaya dia dapat merasakan apa yang manusia rasakan, supaya dengan jalan demikian dia menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Amin. Saudaraku, kita juga melihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yesus keluar dari air. Peristiwa yang pertama, saudara, di mana dikatakan langit terkoyak. Langit terkoyak, saudara, bahasa Yunani daripada terkoyak ini adalah skitso, yang artinya robek. Waktu Yesus juga mati di kayu salib, dikatakan tirai di bait suci terbelah dua. Seperti Tuhan mau menyatakan, saudaraku, bahwa kita dapat menghampiri Tuhan tanpa batas. Ini yang luar biasa, saudara, bahwa manusia dapat langsung berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang berikutnya adalah dikatakan bagaimana roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini dikatakan menunjukkan kepada pengurapan pelayanan Tuhan Yesus Kristus bahwa dia adalah Mesias. Di mana dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai 2 bahwa roh Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dan hal peristiwa yang ketiga, di mana terjadi bahwa Bapa berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa di mana Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Yesus belum memulai pelayanannya, berarti Bapa menerima Tuhan Yesus dan berkenan kepada Yesus bukan karena pelayanan daripada Tuhan Yesus, tapi karena pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kesimpulan dari ketiga hal ini, yang pertama adalah langit terkoyak, yang kedua adalah burung merpati, Roh Kudus dengan lambang burung merpati yang turun ke atasnya, dan kemudian firman dari Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, hanya untuk menyatakan hal ini, bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Yang menggenapi nubuatan dari kitab Yesaya, yang menggenapi nubuatan raja yang diurapi, seperti Daud diurapi untuk menjadi raja. Tapi yang paling luar biasa di atasnya adalah Bapa berkenan kepadanya. Amin. Ini dapat kita tarik sebagai sebuah sebuah pelajaran bagi kita orang percaya. Mengapa kita sebagai orang percaya perlu dibaptis? Sama seperti Yesus mengambil pembaptisan itu sebagai identifikasi dengan manusia. Kalau kita orang percaya dibaptis, kita juga beridentifikasi dengan karya Kristus pada kematiannya. Kita pun mengalami kematian bagi diri kita sendiri, di mana kita, masa lalu kita dengan dosa-dosa kita mati dan dikuburkan bersama dengan Dia. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Tidak tahukah kamu bahwa kita yang dibaptis dalam Kristus dibaptis bersama dalam kematiannya, supaya kita menjadi satu dalam kematiannya. Sewaktu kita keluar dari air, kita menjadi satu dengan kehidupannya. Amin. Berarti kita kemudian beridentifikasi dengan kehidupan Kristus. Makanya kita perlu dibaptis sebagai tanda kita beridentifikasi dengan kehidupan Yesus. Dia mati bagi kehidupan yang lama dan kemudian hidup bagi kehidupan yang baru dan melakukan kehendak Allah. Yesus datang dibaptis pada Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan bahwa Yesus sebagai manusia menaklukkan diri pada kehendak Allah yang pada waktu itu ada dalam diri Yohanes Pembaptis sebagai utusan yang mendahului dia, mempersiapkan jalan buat dia memulai pelayanannya di muka bumi ini. Saudara, seperti Tuhan Yesus dibaptis, kita percaya juga kita meneladani dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Saudara, kita mati bagi dosa-dosa kita. Dan kita bangkit kembali, kita hidup bagi Kristus. Dan kita mau deklarasikan kepada dunia ini bahwa we belong to Christ. Kehidupan kita bukan kita lagi, tapi hidup kita adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.